Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Silviani dengan NPM 0211223004 dari kelas 3H Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tentang kuliah daring yang tentu saja pernah kita alami baik saat SMP, SMA maupun saat kuliah ini. Sebelumnya, biar saya jelaskan apa itu kuliah daring. Kuliah daring atau kuliah online merupakan metode pembelajaran yang dilakukan melalui platform digital tanpa kehadiran fisik di ruang kelas. Dalam konteks ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, tugas, dan sumber daya pendidikan lainnya secara elektronik melalui portal belajar online atau LMS seperti yang kita punya di Universitas Pakuan ini. Pengajaran dan interaksi antara dosen dan siswa dilakukan secara virtual melalui berbagai saluran, seperti obrolan daring dan forum diskusi. Keunggulan kuliah daring terletak pada fleksibilitas waktu dan tempat, memungkinkan siswa untuk mengakses materi kapan saja sesuai dengan jadwal mereka. Penilaian dan ujian juga dapat dilakukan secara daring, menciptakan lingkungan pembelajaran yang beragam dengan menggunakan berbagai format dan metode evaluasi. Dengan teknologi yang semakin berkembang, kuliah daring telah menjadi alternatif populer untuk pendidikan tinggi, memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Nah, sekarang mari kita bahas awal mulia dari kuliah daring. Yang pertama yaitu penggunaan internet dalam pendidikan. Penggunaan internet dalam dunia pendidikan dimulai pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada masa itu, beberapa universitas mulai menciptakan jaringan komputer untuk mendukung pertukaran informasi akademis. Nah, yang kedua, munculnya Learning Management System atau LMS. Lahirnya sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System seperti Blackboard dan Moodle pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, memudahkan pengelolaan khusus dan interaksi online. Lalu, seperti yang kita tahu, terjadinya pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 pada tahun 2019 sampai 2020 menjadi pendorong besar dalam adopsi kuliah online. Sekolah dan perguruan tinggi di seluruh dunia terpaksa beralih ke pembelajaran online untuk menjaga keamanan dan kesehatan semua orang. Nah, sekarang mari kita bahas kelebihan dari kuliah daring ini. Beberapa kelebihan dari kuliah daring yaitu fleksibilitas waktu yang ditawarkan kepada mahasiswa. Dalam konteks pembelajaran online, siswa memiliki kebebasan untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja sesuai dengan kenyamanan dan jadwal mereka sendiri. Tidak terikat pada jadwal kelas tertentu, siswa dapat memilih waktu belajar yang paling sesuai dengan ritme hidup mereka, memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan antara pendidikan, pekerjaan, dan kewajiban pribadi. Kebebasan ini memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat atau perlu menyesuaikan waktu belajar dengan kondisi pribadi atau profesional mereka. Oleh karena itu, fleksibilitas waktu dalam kuliah daring memberikan kemudahan dan kenyamanan yang signifikan. Nah, yang kedua yaitu beragamnya materi pembelajaran yang bisa kita dapat. Keuntungan beragam format pembelajaran dalam kuliah daring tidak hanya memberikan fleksibilitas, tetapi juga meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa dengan menyajikan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, video, presentasi, dan forum diskusi. Hal ini tentunya sering teman-teman alami, seperti beberapa orang lebih mudah mengerti materi perkuliahannya jika dijelaskan secara langsung oleh dosen, dan beberapa orang juga lebih memahami dengan cara membaca teks atau buku yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, sekarang kita lanjut membahas kekurangan dari kuliah daring ini. Yang pertama yaitu tidak adanya pengalaman di kampus tradisional. Kuliah daring mungkin tidak memberikan pengalaman kampus tradisional, termasuk kegiatan sosial, ketemuan langsung dengan dosen, dan kehidupan kampus lainnya yang dapat memperkaya pengalaman mahasiswa. Hal ini menyebabkan beberapa mahasiswa kekurangan dalam skill sosialisasi atau skill sosialnya. Nah, yang kedua yaitu kesulitan dalam menjaga motivasi. Jika tidak dikelola dengan baik, menjaga motivasi dalam kuliah daring dapat menjadi tantangan yang nyata. Kesulitan utama muncul dari kurangnya interaksi langsung
struktur yang lebih longgar, dan potensi rasa terasing. Ketidaknyamanan teknis atau keterbatasan akses internet juga dapat menyulitkan dalam partisipasi aktif. Selain itu, adanya distraksi di lingkungan tempat tinggal seperti media sosial atau tugas rumah tangga dapat mempengaruhi fokus dan konsentrasi selama pembelajaran online. Rasa kurangnya dukungan dan interaksi sosial juga bisa mengurangi motivasi, karena mahasiswa mungkin merasa terisolasi dalam pembelajaran yang mandiri. Lalu kita lanjut ke solusi dari kekurangan kuliah daring. Yang pertama yaitu mengadakan mata kuliah yang melatih skill komunikasi mahasiswa. Hal ini dilakukan dalam upaya agar mahasiswa tidak kesulitan saat diharuskan untuk melakukan sosialisasi baik dengan dosen, dengan struktural, atau mungkin dengan mahasiswa lainnya. Yang kedua yaitu menyediakan tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat diukur. Hal ini dilakukan dalam upaya agar mahasiswa tidak merasa bosan karena mereka tahu goals apa yang harus mereka capai dari pembelajaran tersebut. Nah, itu semua adalah topik yang ingin saya sampaikan di video presentasi kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.